Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Lausi dan Fang, Lausi Satria, Tisha dan Chloe. di ibadah sekolah minggu GKR Lyon versi online. Yuk kita minta penyertaan Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan di tengah pandemi seperti ini, Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Persiapkan hati setiap kami untuk boleh beribadah sungguh-sungguh dan layakkan setiap kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Lausi dan Fang, sekarang kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Betul, Lausi Satria. Lihat nih, Tisha dan Chloe sudah sangat semangat kelihatannya. iya benar Lausi, siap memuji Tuhan. Chloe juga siap. Good semuanya. Nah, teman-teman di rumah gimana? Juga sudah siap belum? Pastinya kalian sudah siap semua ya. Yuk mari kita semua bangkit berdiri, kita mau lepaskan badan kita dulu sebentar, kita mau gerak-gerak ya. Ikutin Lausi ya, gini ya. Ya lemas dulu ya. Udah lemes belum? Udah seger badannya belum? Semuanya? Sudah ya? Oke, kita semua mau puji Tuhan ya. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Tisha, kamu lagi lihat apa? Saya lagi lihat bintang-bintang. Lihat tuh Chloe, bagus ya. Langit gelap seperti kain hitam yang lebar sekali. Dan bintangnya seperti lampu-lampu yang kelap-kelip menghiasinya. Iya, bagus sekali. Hebat ya menciptain ini semua. Aku setuju dengan pendapatmu Chloe. Kalau ciptaan aja bisa ditata sedemikian indah dan amazing, pasti yang menciptakan jauh lebih amazing. Nah, betul sekali apa yang kalian katakan. Nah, menurut kalian siapa sih yang menciptakan semuanya itu? Pasti Tuhan lah. Ya, benar sekali. Tuhan yang menciptakan itu semuanya. Hebat kan? Iya, hebat sekali. Nah, yuk ayo kita
ajak sama-sama untuk menyembah Tuhan kita dan kita mau pujikan Dia hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tish, aku lagi sebel nih. Kenapa? Temenku ini loh sombong dan suka flexing. Flexing gimana? Kayak pamer, dia suka pamer pet Adopt-Me-nya. Kayak yang Utara, Legendary, dan yang Robux itulah. Oh, Juga dia selalu dapat every question right di map. oh. Juga dia selalu menang goal number 1. Habis itu dia suka hashtag number 1 princess. Tish, kenapa kamu bilang oh aja sih? Sorry, aku cuma berpikir kalau sebenarnya kamu nggak perlu kesel juga, Chloe. Tapi why not? Meskipun dia punya main ini, itu, atau pintar pelajaran ini dan itu, menang lomba ini dan itu. Ingat, itu semuanya itu dari Tuhan. Betul juga sih, tapi kenapa dia harus sombong? Ya, itu semua karena natur manusia yang berdosa, yang mereka pengen kelihatan hebat. Iya, benar. Manusia berdosa itu selalu pengen memuliakan dirinya dia sendiri. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang harus kita tinggikan. Sedangkan kita makin merendahkan diri, dia harus makin bertambah dan gua harus makin berkurang. Kita nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya.
sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom guys, ketemu lagi dengan Loso Fitri ya. Kita sama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa minta penyertaan Tuhan ya, supaya setiap kita yang membacanya boleh diberikan hati untuk memahami dan bahkan melakukannya ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, tolong kami sehingga kami sungguh boleh menerima firman ini dengan hati yang terbuka, sehingga firman Tuhan boleh seperti biji yang ditanam di tanah yang subur, kelak pada waktunya akan berbuah lebat. Tolong hamba-Mu Loso Fitri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bila Tuhan yang berkati, Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, guys, kita mau buka Alkitab kita ya dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Jikalau sudah ketemu, lalu saya akan baca untuk kita semua ya. LAI memberikan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, tidak cuma membaca, tapi merenungkannya. Tidak cuma merenungkannya, tapi melakukannya ya, untuk kita semuanya. Lalu saya akan mengawali perenungan kita dengan satu pertanyaan. Coba kalian pikirkan satu bangunan yang tinggi di dunia yang kalian ketahui. Apa kira-kira? Apakah muncul dalam pikiran kalian apa ya bangunan yang tinggi di dunia ini? Bukan yang tertinggi sih, bangunan tinggi yang kalian tahu.
mungkin banyak yang ada di dalam pikiran kalian ya. Tetapi salah satu mungkin ada Menara Eiffel ya. Menara Eiffel ini menara yang terkenal ya. Di kota mana? Di kota Paris ya. Menara ini tingginya 300 meter. Ya, ditinggikan oleh Gustave Eiffel. Ini pada tahun 1889 termasuk menara atau bangunan tertinggi di dunia pada waktu itu ya. Sampai 4 dekade itu menjadi bangunan tertinggi. Nah, bangunan ini menjadi ikon kota Paris. Menjadi kebanggaan. Tentunya teman-teman, ketika membangun menara ini tidak gampang ya kan. Diperlukan berton-ton besi-besi untuk membangun ya. Bahkan catnya itu perlu berton-ton juga supaya tidak karatan itu besi-besinya ya. 50-60 ton. Lampu-lampu yang dipasang di sana itu ada berapa? 20.000 lampu. Wah, maka memang kalau dilihat dari kejauhan ini Menara Eiffel juga sangat indah walaupun di malam hari ya. Nah, mungkin banyak, bukan mungkin, pasti banyak yang lainnya lagi. Bahkan ya, sejak saat itu bangsa-bangsa itu berlomba-lomba rasanya ya membangun bangunan-bangunan tinggi, menara-menara tinggi ya, gedung-gedung tinggi. Kalau tadi Menara Eiffel 300 meter, kemudian menyusul nih ada Taipei Tower 508 meter. Berapa lantai? 101. Disusul lagi menara di Beijing ya 527. Jadi orang-orang membangun makin lama makin tinggi. Siapa yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian di Tianjin. Kemudian di Guangzhou. Di New York juga ada. Sudah sampai 540 meter. Kemudian di Korea juga tidak mau kalah. Di Lotte World Center itu 554. Terus China nggak mau kalah lagi nih. Bangun lagi lebih tinggi. Ping An Finance Center 599 meter. Lebih tinggi. Hampir 600 meter ya. Kemudian di Mekah. Wah, di Arab ini nggak mau kalah juga. Mekah Royal Clock Tower. Sudah lewat 601 meter. Kemudian ada China tidak mau kalah lagi, bangun Shanghai Tower China 632. Wah, apakah Shanghai Tower ini tertinggi? Ternyata enggak, masih ada satu lagi yang sampai sekarang masih tertinggi di dunia. Kalian tahu enggak apa itu? Tahu-tahu? Burj Khalifa di Dubai. Ya, berapa tingginya? 828 meter. Wah, sudah jauh sekali. Kalau yang tadi rekornya 600 lebih, ini 828. Pembangunannya juga cukup lama, 6 tahun. Berapa lantai? 163 lantai. Nah, konon kabarnya ini dari Arab ini ada Kingdom Tower of Jeddah gitu ya, di Jeddah ya. Itu mau bangun 1000 meter, 1 kilo ya, 1 kilometer. Sejak tahun 2013 sedang dibangun, tapi sih sekarang rasanya belum selesai. Wah, jadi dunia ini berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, yang megah, untuk kebanggaan, pemecah rekor bangunan terbesar. Nah, apakah itu salah, Lause? Ya enggak, sama sekali enggak salah. Itu boleh-boleh saja. Karena apa? Karena ya arsitektur manusia, teknologinya makin berkembang, makin maju, untuk kesejahteraan umat manusia tidak apa-apa. Nah, tetapi akan menjadi apa-apa ya, akan menjadi keliru atau salah jikalau seperti kejadiannya di kisah yang kita baca tadi tentang Menara Babel. Loh, apa yang salah, Lause? Apa yang salah? Coba kita lihat ya, kita akan belajar sama-sama dari perikop ini. Di kisah ini dikatakan di ayat 1 dan 2, adapun seluruh bumi itu satu bahasanya. Loh, kenapa kok satu bahasanya? Ya jelas lah, kan keturunan Adam dan Hawa ya. Dari Adam kemudian kan punya anak Kain dan Habel ya. Kain dan Habel. Cuman ada satu lagi, Set. Nah, setelah dari Set ini banyak lagi keturunannya yang diceritakan di Alkitab. Adam, Set, terus punya anak banyak, salah satunya. Kemudian Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek. Ini anaknya banyak ya. Ini hanya yang sulung-sulung mungkin ya.
Kemudian Nuh, ya sampai Nuh. Kemarin kan kalian juga sudah dengar kisah Nuh ya. Nuh punya anak Sem, Ham, Yafet. Jadi mereka masih dalam satu bahasa, satu keturunan gitu ya. Satu bangsa. Nah, mereka ini diperintahkan oleh Tuhan untuk kemana? Untuk menyebar, ingat ya, untuk menyebar. Menyebar ke seluruh bumi, untuk memenuhi bumi. Ya. Nah, tetapi sayangnya di ayat yang ketiga sampai yang keempat ini dikatakan bahwa mereka ini ingin membangun sebuah kota dan menetap di sana. Di mana? Kita mencatat di tanah Sinear, tanah yang datar. Wah, coba ya teman-teman bayangkan ya, kalian bayangkan. Kalau mereka itu bangsa yang besar ya, sudah keturunannya banyak. Jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau sudah mulai penuh pindah lagi supaya enggak crowded gitu kan. Nah, ini ketemu tanah datar itu paling enak. Biasanya kan harus melewati lembah, mungkin perjalanannya naik gunung, turun gunung. Wah, jadi melelahkan pasti untuk pindah-pindah itu. Ini ketemu tanah datar yang luas. Ini di daerah Mesopotamia bawah. Dan itu dekat sungai juga, enak, tanahnya subur. Nah, mereka mulai punya inisiatif nih. Sudahlah, kita enggak usah pergi jauh-jauh lagi. Kita kumpul-kumpul di sini aja semua. Kita bangun kota. Bahkan dikatakan kita bangun menara yang tinggi sampai ke langit. Bahkan puncaknya dikatakan sampai ke langit. Nah, apa sih artinya ini? Kan sama dengan tadi bangunan-bangunan yang ada. Cukup berbeda. Ya, di sini itu satu, mereka ketika memutuskan untuk tidak mau menyebar, itu artinya mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di mula-mula kepada nenek moyang mereka dan tentunya kepada mereka juga. Apa itu? Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi mereka disuruh beranak cucu, mereka sudah lakukan, tapi mereka disuruh menyebar. Nah, itu satu. Yang kedua, keinginan mereka untuk membangun menara yang tinggi yang puncaknya sampai ke langit ini maksudnya apa sih? Dan bahkan mereka bilang kita mencari sebuah nama, ya. Marilah kita cari sebuah nama supaya kita jangan terserak. Nah, ketika mereka mau mencapai sampai ke langit, seolah-olah mereka ingin menggapai Tuhan ya. Menggapai Tuhan, bahkan ingin akhirnya apa sih? Sama dengan Tuhan. Nah, menara yang mereka bangun ini ya beberapa ahli itu menggambarkan seperti sigurat. Jadi menaranya itu ada tangga-tangganya dari samping. Jadi mereka bisa naik dari samping melingkar gitu ya. Sampai ke atas itu biasanya untuk tempat pemujaan, untuk korban-korban persembahan. Nah, bahkan mereka bisa punya kecenderungan untuk mempersembahkan kepada dewa-dewa lain, bukan kepada Allah. Mereka bisa menyembah apa yang mereka buat itu, kebanggaan dengan menara yang mereka bangun ini. Nah, ini sudah mulai ada apa sih? Ada kesombongan. Mereka memegahkan diri, cari nama, ini loh aku, ya, ini loh kami, mulai menyombongkan diri. Nah, ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Teman-teman lah, saya ingin tanya, untuk apa sih manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Coba kalian pikirkan. Untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan? Untuk pertama, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu kan gambar dan rupanya Tuhan. Diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan. Supaya menggambarkan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau mereka mau membuat sesuatu supaya mereka ini punya nama, nah hati-hati nih di sini, hati-hati. Mereka ingin diri mereka dimuliakan, ditinggikan, ya, sampai puncaknya ke langit katanya.
Nah, tetapi ayat Alkitab di sini menarik teman-teman. Walaupun dikatakan mereka mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, di ayat yang kelima dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Nah, jadi gini logikanya nih. Walaupun manusia bangun kayaknya sudah mau mencapai langit gitu ya, setinggi langit, puncaknya sampai ke langit. Tapi toh Tuhan itu tetap harus turun loh. Untuk melihat apa sih yang dikerjakan oleh anak-anak manusia ini. Itu artinya apa? Kalau Tuhan harus turun, itu berarti kan Tuhan ada di tempat yang jauh lebih tinggi. Ya kan? Tuhan mesti turun melihat apa sih yang dikerjakan anak-anak manusia ini. Nah, itu menggambarkan bahwa Allah itu much way higher. Jauh lebih tinggi dari yang manusia bisa gapai. Nah, kemudian melihat hal itu, apa sih yang dilakukan oleh Allah? Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Kenapa dikacau balaukan? Ya bisa dibayangkan ya, kalau lagi bangun menara, bikin bata, dibakar, terus pasti kan bangun rame-rame tuh, kerjasama satu dengan yang lain. Ketika bahasanya dikacaukan, pasti mereka sudah nggak ngerti satu dengan yang lain toh. Kalian bisa bayangkan kayak gini, misalnya kalian join ini, tim basket ataupun tim sepak bola ataupun apapun yang memerlukan kerjasama dengan teman. Ketika kalian berbicara dengan bahasa yang berbeda, bahkan dengan tanda yang berbeda, ya yang tidak dipahami, pasti tujuan dari tim itu tidak akan tercapai. Misalnya tim sepak bola, kasih kode, maksudnya oper ke aku, tetapi ternyata pemahamannya lain, itu nggak bakal gol-gol itu, ya kan? Nah, memang di sini Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi, tidak mengerti satu dengan yang lain. Maka pembangunan pun berhenti. Apakah semata-mata Tuhan hanya ingin menghentikan itu? Tetapi lebih dari itu, teman-teman. Tuhan terpaksa harus melakukan itu. Karena Tuhan mengasihi mereka. Loh, apanya yang mengasihi loh se? Wong impian mereka ingin punya kota dan menara ini tidak tercapai loh. Tetapi Tuhan itu mengasihi dengan cara yang berbeda. Tuhan membuat mereka berhenti membangun kota itu, mencegah orang-orang ini melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kesombongan mereka, kalau mereka berhasil, bisa dibayangkan betapa mereka akan mengangkat diri setinggi-tingginya. Ya, mungkin mereka tidak akan menyembah Allah lagi, memuliakan diri. Nah, itu kecenderungan manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa sejak kejadian Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Di beberapa minggu lalu kalian sudah dengar juga, itu memang kecenderungan hati manusia terus-menerus berbuat dosa. Nah, lama-lama ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, ketika Tuhan melihat hal itu, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi kepada manusia ini. Maka Tuhan menghentikannya supaya mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, Lose pengen ingatkan dari pelajaran ini. 1. Kecenderungan manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kalian semua dan juga Lose, setiap kita, semua umat manusia di dunia ini memang ingin memuliakan dirinya sendiri. Ya, ingin memuliakan dirinya sendiri. Tetapi dalam kasih karunia Allah, Tuhan mengasihi manusia, maka mencegah untuk kita itu jatuh dalam dosa seperti ini. Yang kedua, ingat bahwa rencana Allah itu selalu tergenapi, terlepas dari apa yang dilakukan manusia. Tadi perintahnya Allah di awal itu apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi manusia-manusia ini, ya, keturunan Nuh ini, ke bawah ini, nggak mau memenuhinya. Mau menetap di tanah Siniar. Tetapi percayalah, apa yang Tuhan rencanakan itu selalu berhasil. Nggak peduli manusia-manusia ini nurut atau enggak. Nah, itu Allah menunjukkan apa sih? Kemahakuasaannya, kemahabesarannya. Nah, teman-teman di rumah, di sini kita bersama-sama berefleksi, diingatkan ya.
Satu kecenderungan berdosa kita yang ingin memuliakan diri ini seperti tadi yang Chloe dan Tisha peragakan dalam drama kecil ya. Ketika kita berhasil dalam segala sesuatu, pengennya apa sih? Flexing, pengennya bragging, pengennya being so proud gitu ya. Ini aku bisa. Seolah-olah ya semua tentang aku, hati-hati. Betul kata tadi teman kita ya, Tisha dan Chloe, bahwa semuanya itu pemberian Tuhan. Maka ketika kita berhasil dalam segala sesuatu, dalam sekolah kalian, mungkin dalam prestasi-prestasi yang lain, ingat kalian itu gambar dan rupa Allah. Jadi nama Tuhan yang dimuliakan. Gimana caranya? Ya simply kita say thank you God sudah memberikan keberhasilan. Terima kasih. Kalau orang lihat keberhasilan kalian, nama Tuhan bisa ditinggikan, bisa dimuliakan. Ini loh orang Kristen, ini loh anak Tuhan yang baik. Wah hebat prestasinya. Itu nama Tuhan ditinggikan, bukan kita menepuk dada. Wah, kita menepuk dada dan menyombongkan diri. Karena kalau kita terus-menerus seperti itu, ya lama-lama kita akan ngerasa nggak butuh Tuhan. Karena aku bisa semuanya. Aku kaya, aku cantik, aku pinter, aku bisa ini itu, bisa ngelakuin semuanya sendiri. Nah, ini mesti hati-hati. Ya. Hati-hati karena Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tujuan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita kerjakan juga untuk kemuliaan Tuhan. Seperti lagu tadi yang diingatkan ya sebelum masuk firman tadi apa? Dia harus makin bertambah. Dia ini siapa? Tuhan. Ku harus makin berkurang. Kita makin berkurang, enggak kita makin meninggi gitu. Segala sesuatu bahkan kalau kita berhasil, kita persembahkan kepada Tuhan. Selamat menjadi anak-anak yang rendah hati dan memberikan segala kemuliaan buat Tuhan. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Ingat Tuhan juga punya rencana yang pasti tergenapi di dalam diri kalian untuk memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk kami tidak bermegah diri, untuk kami tidak menyombongkan diri. Biarlah Tuhan yang tolong kami untuk mempunyai hati yang humble. Karena keberadaan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami miliki, itu semua karena Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan atas hidup kami. Dan terlebih biarlah kehendak Tuhan, rencana Tuhan juga tergenapi atas hidup kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman semua, ayat hafalan kita hari ini Mazmur 113 ayat yang keempat. Mazmur 113 ayat keempat. Ini gampang sekali, pendek. Kalian ingat-ingat ya. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Sekali lagi, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita jangan memuliakan diri kita sendiri, melainkan Kita harus memuliakan Tuhan saja ya Lausia. iya. Gimana caranya? Hanya dengan trust and obey pada Tuhan sepenuhnya, oke? Mari kita nyanyikan lagu Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. While we do His good
terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Oke guys, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Jangan lupa memberikan persembahan lewat papa, mama untuk transfer ke rekening gereja. Sampai bertemu lagi minggu depan bersama Di di ibadah ibadah sekolah minggu GKI Elion versi online. Bye-bye.